Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Afnanung Azizah, mahasiswa Ilmu Keperawatan angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan latihan penggunaan chi-square 3x3 dengan menggunakan SPSS Statistik Data Editor. Dengan data yang akan saya gunakan adalah berikut, terkait dengan pengetahuan dan aktivitas. Lalu kita bisa masukkan data tersebut ke SPSS di bagian variabel. Untuk variabel yang pertama itu adalah pengetahuan. Lalu yang kedua itu adalah aktivitas. Lalu untuk desimal sama seperti yang sebelumnya kita jadikan 0. Dan untuk variabel pengetahuan labelnya adalah tingkat pengetahuan. Lalu untuk yang aktivitas, labelnya adalah tingkat aktivitas. Oke, karena sudah, kita bisa lanjut untuk pengisian values. Nah, values untuk tingkat pengetahuan itu yang values yang pertama, maksud saya itu adalah kurang. Kita klik add untuk menambahkan, jadi dia masuk ke kotak di bawah ini. Lalu untuk values yang kedua itu adalah cukup. Add lagi. Lalu yang ketiga itu adalah baik. Karena value yang diinginkan itu sudah cukup dan sesuai, baru kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di kolom values. Lanjut ke aktivitas. Untuk value-nya itu yang pertama ada rendah. Kita add. Yang kedua itu sedang. Lalu yang ketiga itu adalah tinggi. Lalu kita ubah untuk measure, itu kita ubah ke ordinal. Sudah, karena untuk pengisian di bagian variable view itu sudah cukup, maka kita isi untuk data view. Kita input datanya. Dari Excel ini kita masukkan ke SPSS. Oke, karena data sudah terinput, sekarang kita bisa lakukan untuk analisisnya. Caranya dengan klik Analyze di bagian atas, lalu kita klik Deskriptif, Statistik, lalu Cross-Tab. Nah, untuk tingkat pengetahuan kita masukkan ke baris atau rows, lalu tingkat aktivitas ke kolom. Lalu kita lakukan setting. Yang pertama itu dari exact. Itu kita klik exact. Lalu untuk yang statistik kita klik untuk chi-square. Lalu untuk yang bagian cell kita checklist juga untuk yang expected, dan untuk bagian percentage kita klik semuanya. Lalu untuk formatnya udah ascending ya, jadi udah sesuai. Continue, lalu kita klik OK. Nah, ini akan muncul data. Di sini bisa kita lihat ya, untuk datanya itu 100%, dan di expected count-nya itu ada beberapa data, atau bisa dibilang ada 2 data yang dia kurang dari 5. Nah, hal ini itu tidak memenuhi ya untuk dilakukan uji chi-square seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan sedikit perubahan dalam datanya. Bukan perubahan, tapi kita bisa transform data tersebut agar bisa dilakukan uji chi-square. Caranya itu dengan kita kembali ke data, kita lakukan transform, lalu kita klik record into different variables. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tingkat pengetahuan kita masukkan di sini, lalu kita ganti namanya. Jadi pengetahuan underscore 2 dengan labelnya adalah tingkat pengetahuan.
Lalu jangan lupa klik change karena dia akan masuk ke sini. Lalu untuk tingkat aktivitas juga kita masukkan. Kita sedikit ubah namanya menjadi aktivitas 2 dan labelnya adalah tingkat aktivitas. Jangan lupa klik change. Nah, karena sudah, kita bisa setting lagi untuk dengan klik old and new values. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk value yang pertama, ubah ke 1. Jangan lupa klik add. Lalu value yang kedua, new value-nya 1. Kita klik add. Lalu value yang ketiga, value 3. Oke, karena udah kita klik continue. Baru kita masukkan klik OK-nya. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk datanya udah berubah dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan setting lagi di bagian variabel karena tadi kita sedikit melakukan perubahan ya. Jadi ini untuk desimal kita samakan jadi 0. Lalu untuk value itu tadi ini yang pertama ada kurang. Yang kedua adalah cukup. Dan yang ketiga itu baik. Jangan lupa add, lalu baru ke OK. Next, kita ke value yang aktivitas yang kedua. Itu yang pertama ada rendah. Yang kedua ada sedang. Yang ketiga ada tinggi. Oke. Nah, untuk kolomnya kita jadikan 8. Untuk yang aktivitas juga kita jadikan 8. Jangan lupa ininya juga kita ganti ke ordinal ya teman-teman. Udah, lalu kita lakukan analisis kembali dengan klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke bagian cross tabs. Nah, jangan lupa kita lakukan setting lagi di sini. Ini kita masukkan, lalu yang tingkat pengetahuan yang pertama kita keluarkan. Untuk aktivitas 2 kita masukkan ke kolom, lalu yang tingkat aktivitas sebelumnya kita keluarkan. Oke, sudah. Kemudian kita cek lagi untuk exact-nya. Sudah. Untuk statistiknya, chi-square sudah sesuai. Sales-nya, observed, expected, percentage kita checklist semua. Sudah. Formatnya sudah ascending. Nah, karena sudah, kita bisa langsung klik OK. Oke teman-teman, jadi untuk hasilnya tadi setelah kita lakukan sedikit transform, itu hasilnya didapatkan seperti ini untuk outputnya. Totalnya ada 100%, dan di sini kita bisa lihat untuk tabel tingkat pengetahuan dan tingkat aktivitas itu bentuknya sudah 2x2 ya. Lalu kita bisa move ke tabel paling bawah ini, kita bisa lihat ada tabel chi-square test. Nah, seperti yang kita tahu, untuk syarat chi-square kan dia jumlah selnya yang punya nilai expected kurang dari 5 itu maksimal 20% dari jumlah selnya. Sedangkan bisa kita lihat di sini di point A bahwa 2 cells 50% have expected count less than 5. The minimum expected count is 0.60. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa expected count yang kurang dari 5 itu ada 50%. Sehingga ini bisa diartikan bahwa ini itu tidak memenuhi syarat untuk uji chi-square. Sehingga kita bisa menggunakan uji Fisher sebagai uji alternatifnya. Nah, untuk Fisher exact test sendiri itu kita bisa lihat di tabel ini
Itu untuk exact signifikannya ada 0,499 dan 0,499, yang mana nilai P ini, nilai Fisher exact testnya itu kurang dari 0,05. Sehingga ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan tingkat aktivitas. Sekian, jika ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.